Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Banyak. Iya. Jujur ya, walaupun ada Farhad Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhad Abbas. Udah sampai ke tangan saya, Bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Dan saya menghimbau untuk donatur saya menganggap donatur saya karena datangnya dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Saya Denny Sumargo bersama dengan kalian. Saya akan mengawal para donatur yang memiliki aspirasi, kita akan dampingi, kita akan lindungi. Sebentar lagi selesai ini masalah, mereka akan kembali bekerja di sawah ataupun di... Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, Abu yang tepar. Nah, iya, itu dia. Dan si Paku nang lagi megangin mainan ya, 2 topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Sepertinya kisruh uang donasi makin menjelimet kemana-mana nih, Nyo. Sepertinya ya. Tadi malam ada live Komal ya, forum live gitu di TikTok. Dan banyak yang screen record, viral banget tadi pagi sampai sekarang di FYP. Jadi ada seorang dia menyebutnya donatur plus koordinator donatur. Oke. Yang jelas dia itu adalah subscribernya Bang Densu karena tahu infonya dari Bang Densu. Hadir di Komal di forum live di TikTok itu ya. Ya ngobrol-ngobrol seperti biasa sama menjelaskan bahwa ternyata sudah 3 hari dia dapat surat cinta dari Polda Metro akibat dia sih mengakuinya katanya dilaporkan oleh timnya Farhad Abbas gitu. Terus juga banyak netizen yang panas ya sampai-sampai Bang Densu muncul di Komal situ dan pasang badan. Terus ada info juga Pablo mundur dari kuasa hukumnya Tenovi untuk bergeser ke kuasa hukumnya donatur tersebut gitu untuk pasang badan. Terus Faktual News 77 juga yang menjadi host di forum live tersebut juga siap mengawal. Yang bikin netizen mendidih itu si koordinator donatur itu yang dilaporkan itu kondisinya katanya sedang hamil. Wah ngamuk Bang Densu. Berarti aku langsung ke-remind. Berarti video di sekitaran 4 hari yang lalu nanti kita play statement Bang Farhad yang mau bilang melaporkan para donatur yang masih mau menyengketakan sumbangannya. Berarti itu benar. Serius ya. Coba kita remind dulu meluncur. Nih yo, dari Intent Investigation yang judulnya Farhad Abbas laporkan donatur dan pengacara terkait polling donasi Agus bla bla bla. Nah ini kan videonya 4 hari yang lalu ya Satu People. Aku pikir cuman ya karena di situ sambil ketawa-ketawa ya ice breaking intermezzo doang. Tapi mengingat pengakuan salah satu donatur semalam, sepertinya benar. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Sudah buat 3 polling, Bang. Ya, ada 3 polling. Siapa? Denny. Iya, sudah buat 3. Denny, Nopi kurang kerjaan kalian. Ini udah sumbangannya buat ini, gak usah polling-polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Ini kan uangnya Agus. Ngomongnya udah uang Agus, gak usah suruh orang itu masing-masing aja. Yang mau menggugat Agus, tiap orang walaupun nyumbang 7.000 tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, nggak usah dikumpul-kumpulin. Ngapain kalian bikin repot dunia ini? Agus saja masih sakit. Tapi yang terbesarnya pollingnya adalah berikan ke yang lain. Alah, yang membutuhkan. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Nopi saya laporin lagi. Terkait apa Bang? Dia mengganggu uangnya Agus. Agus sudah terima uang, dia polling lagi. Pollingnya resmi, Bang. Iya, yang bikin tuh gue laporin. Tapi sudah dibuat, Bang. Sudah dibuat, Bang. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Banyak. Iya, sama aja. Siapa yang ngambil uangnya masukin celengan masjid, sama aja maling lagi uang masjid. Nah, apakah si ibu, kalau nggak salah namanya Salsabila ya, Ibu Salsabila kalau nggak salah ya, Ibu Salsabila itu nanti kita play, apakah dia salah satu yang tergabung dalam pencetus pembuat polling itu? Itu dia tuh yang masih jadi pertanyaan. Tapi di sini statementnya kan sudah jelas ya. Aku pikir ice breaking, tapi di sini bilang nanti yang buat polling. Kalau perlu donatur-donatur yang ibaratnya kontra dengan Agus akan dilaporkan juga.
Yang aku pikir cuma ice breaking intermezzo doang. Iya, atau gitu. gertak aja gitu ya. Iya, coba nih kita meluncur. Just. Di sini di Factual News 77 channel YouTube-nya nge-record tayangan Komal ya, forum live di TikTok tadi malam. Ya. Di sini saat Ibu Salsabila itu menjelaskan soal sudah mendapatkan surat cinta ya dari Polda ya. Memang mau nge-highlight dari menit 3:34 sampai people yang menonton fullnya monggo meluncur, kita dorong ke atas ya. Ini starting dari menit 3:34, ceki-ceki. Play. Saya mau bilang sama ke Bang Terang aja. Bang Terang tahu nggak di posisi saya seperti apa? Dari awal saya menyuarakan isi hati para donatur, teman-teman saya mendapat intimidasi luar biasa. Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dan jujur Bang, saya punya beban moral yang sangat besar. Ke-10 kawan saya dengan adanya kasus ini yang gak terang benderang malah meminta balik uang donasinya kepada diri saya pribadi karena saya yang mengcounter mereka semua. Abang tahu beban saya. Setega itu abang bilang saya nggak ikhlas Bang. Saya sangat ikhlas, bahkan saya diintimidasi luar biasa. Kenapa saya menghilang beberapa hari di Komalnya Bang Faktual? Karena intimidasinya luar biasa. Dan jujur ya, walaupun ada Farhat Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhat Abbas. Udah sampai ke tangan saya Bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Pondah sana. Bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya atau laporan dari Farhat Abbas. Saya punya kok. Tapi saya nggak mungkin belak-belakan di sini, Bang. Mbak Sabila. Iya. Mbak Sabila dilaporkan. Iya, dilaporkan, Bang. Saya punya. Udah nyampe 3 hari apa 4 hari yang lalu. Sabar dulu saudaraku. Bukan saya nggak mau bertanya kemana-mana. Cuma sekadar mudah-mudahan saya bisa mempersamai. Maksud saya gini, Mbak Sabila. Kalau Mbak Sabila kan sekarang lagi di Jakarta ya? Udah balik. Oh, udah balik. Laporan itu di Makassar apa di Jakarta Polda? Polda Metro Jaya. Oh iya, begini aja Mbak Sabila ya. Nggak apa-apa. Kalau Mbak Sabilanya kapan nanti dipanggil? Kapan nanti Mbak Sabila dipanggil? DM aja saya. Nanti saya datang ke sana. Oke, nanti saya ini Bang, saya DM nomor WA ya Bang, kita saling gimana. Nanti saya kirim foto pelapor foto saya dilapor surat pelaporan tersebut nanti saya fotoin. Insya Allah kok. Udah ada lawyer saya yang masuk ke sana atas pelaporan tersebut. Siap, terima kasih Mbak Sabila. Nggak expect loh aku. Kalau asa-asa anggap pantas aja ya. Balik lagi, aku belum bisa mengkonfirmasi 1000% kebenarannya. Tapi ini yang ramai banget semalam sampai Bang Densu pun hadir untuk pasang badan gitu. Ya memang potensi kebenarannya ya bisa dibilang benar gitu. Karena dia sampai sekesal itu. Jadi dia itu salah satu koordinator donatur. Udah mah diteken sama teman-temannya juga karena dia mungkin ya aku beranggapan begini dari ceritanya barusan aku membayangkan kayak lu mau bantu nggak nih gitu, ini ada yang minta bantuan, dia nanya ke teman-temannya yuk ada yang bisa mendonasi nggak, akhirnya dikumpulin lah, berarti kan dia ininya ya kan corong ya kan, iya lewat dia, iya dan ternyata kasus seperti ini dia ditekan juga gitu mungkin sama teman-temannya. Terus juga dia ditekan dari pihak yang mungkin merasa gerah ketika para donatur membuat polling untuk kejelasan uang hasil donasi itu digunakan untuk apa gitu kan. Karena kemarin juga kan banyak yang bukan banyak sih, kayak ada beberapa orang yang bilang kenapa minta balik duitnya, nggak ikhlas ya gitu. Makanya tadi sempat di-mention juga sama Mbak Sabila kan, katanya saya bukannya nggak ikhlas gitu ya, mungkin karena dapat tekanan yang tadi disampaikan itu. Iya, bahkan sampai dilaporkan di sini juga kan Bang Faktual News 77 kaget juga, dilaporin. Ya nanti kita japri-japrian aja ya seperti apa, apakah perlu pengawalan Faktual News mungkin ya atau seperti apa. Tapi di TikTok nih ya, kita meluncur ke saat momen Bang Densu join untuk memberikan dukungan ya. Bahasa sederhananya pasang badan. Meluncur. Nih yo. Sebelumnya satu people mohon maaf karena teman-teman konten kreator TikTok nge-recordnya kepisah-pisah ya, part per part gitu ya, tidak satu kesatuan. Jadi nanti mungkin kita akan
sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Ini part pertama dulu, part pertama saat Bang Rensu baru join ke Komal forum live TikToknya ya. Ciki-ciki. Play. Ada Ji. Salam KBD bosku. Mohon maaf ini mengganggu. Iya. Salam kenal buat semua yang ada di sini. Saya sudah tahu kita punya akun cukup lama. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah ada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya, curhat Bang. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung dan saya menghimbau untuk donatur saya. Saya menganggap donatur saya karena datangnya dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Saya Denny Sumargo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan, yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya. Cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Jangan takut. Part 1. Bang Rensu mungkin terpanggil entah dari timnya ada yang ngelihat, wah, kok Rensu ini ada donatur yang dilaporkan. Logika sederhananya kan, pecahnya tuh donasi sampai sekian M itu kan setelah ada apa ya, promote by akunnya Bang Rensu ya kan. Makanya Bang Rensu pasti ini lewat gua, masa apa ya, gimana mikir ya, gara-gara ingin ngebantu ya kan melalui channelnya Bang Rensu kan, masa harus dilaporin. Makanya sebegitu tadi bisa kita dapetin kayak gedeknya, ini kenapa sih harus dilaporin gitu kan. Iya, dan ngerasa bertanggung jawab juga pastinya kan. Betul, pasang badan banget ini Bang Rensu. Ini part 1, part 2-nya meluncur. Just. Nih yo, ke part 2-nya yo, dari _terserah ceki-ceki. Play. Margo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan, yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya. Cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Jangan takut. Ewa kau anak Sulawesi. Itu pesan saya. Jadi jangan ada yang gentar sama sekali. Percaya kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kalau saya sudah di belakang kalian, tidak gerak, kita punya kaki bosku. Siap, itu Bang. saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kekandaku, saudaraku, Bang Denny Sumargo. Alhamdulillah menuangkan waktu mempersamai faktual secara kehormatan luar biasa. Kebetulan saya betul-betul juga dari Sulawesi ya, Bang Denny Sumargo mampir. Ya alhamdulillah, saya tidak mau harus ngomong apa lagi nih. Siap. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Bagaimana cara menghubungi Bang Denny Sumargo? Jangan khawatir, Bang Denny Sumargo bersama dengan teman-teman semua. Bang Denny Sumargo kadang di belakang kita dan kadang dia menjadi perisai buat kita semua. Itulah sekelumit narasi yang beliau tadi sampaikan. Dan betul adanya bahwa Mbak Sabila salah satu orang yang dilaporkan karena naik tadi Komal saya menyampaikan bahwa dia adalah sedang dilaporkan dan memang kondisinya hamil beliau. Dan mudah-mudahan Mbak Sabila mohon segera di DM abang saya Bang Denny Sumargo. Mudah-mudahan bisa menyambungkan komunikasi. Dan izin Bang Denny Sumargo, saya juga kebetulan beliau bernarasi di Komal saya. Tadi saya sudah mengundang untuk tema besok adalah mengundang seluruh donatur untuk mempersamai, untuk membentuk kekuatan melawan yang mengaku-ngaku sebagai pengacara apa ya, masyarakat kecil. Nah sekarang ayo masyarakat kecil kita bersatu, kita mengadakan kekuatan besar untuk melawan ini. Karena ini sudah luar biasa, masa donatur harus dilaporkan? Nah, makanya saya juga faktual siap mengawal kasus ini, siap ikut berpartisipasi.
Tapi Sari Batangku mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan untuk Bang Denny Sumargo. Izin sehat-sehat selalu Bang Denny. Iya, terima kasih banyak untuk semuanya. Itu saja pesanku. Terima kasih banyak buat abang juga Sari Batangku. Iya. Kita ini sama-sama orang Bugis Makassar. Kita jaga baik-baik si Rita. Saya ini bukan mau sombong-sombong. Saya dibekali sama leluhurku untuk jaga itu selalu karena dari sana tanah tak kita datang. Iya. Jadi untuk orang-orang yang bikin malu si Rina, kita harus hadapi dengan baik. Saya belum terlalu banyak mau bicara dan saya tidak terlalu banyak mau bertindak. Tapi sekali saya bertindak, pasti akan terjadi sesuatu. Jadi buat semua donaturku, jangan kita takut semuanya. Saya bersama kalian. Pegang kata-kata saya. Takdir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap Bang. Iya. Saya mungkin ada di sini ada mudah-mudahan masih ada waktu 5 menit. Mohon ini ada donatur nih, Mbak Misnek, silakan Mbak Snek mewakili para donatur. Mumpung ada Bang Denny Sumargo kapan lagi, silakan. Oke, terima kasih Bang Denny, selamat malam. Senang sekali Bang Denny bisa hadir di sini dan mensupport kami bahwa di antara kami ada yang dilaporkan oleh Farhad Abbas. Dan kebetulan tadi memang ada di sini juga. Dengan ini saya juga mau bertanya, bisakah Bang Denny ini memviralkan juga jika kebenaran ini terbukti ya, kebenaran Bang Denny setelah Bang Denny melakukan pengecekan dan terbukti, bisakah Bang Denny memviralkan ini juga bahwasannya ada donatur yang dikriminalisasi ini kalau istilah saya oleh mereka, padahal orang ini juga sedang hamil, tidak layak bagi seorang pria. Iya, kita tinggal tunggu nih ya. Mungkin timnya Bang Densu sedang melakukan investigasi kebenarannya kan. Tapi kalau itu benar-benar dilaporin, suratnya udah nyampe posisi atau kondisi donaturnya itu yang sedang hamil gitu, wah dipanjangin sih sama Bang Densu, mengingat dia sudah tercetus omongan seperti itu, ya udah itu bisa banget dipegang omongannya. Iya, gitu. tadi serius banget, udah apa ya, udah bener-bener kayak tegas banget gitu, pegang kata-kata saya gitu kan. Betul, iya, aku nangkep juga sih rasa nggak terimanya ya, karena kan kita tahu pecahnya donasi itu kan sedikit banyak deh, nggak sedikit. Itu kan pengaruh besarnya dari channel Curhat Bang Densu. Iya nggak, dengan banyak yang nonton kan berarti bisa dibilang si donatur itu terinfo dari channelnya Bang Densu. Iya. Itu kalau tidak di backup ya jangan sampai nextnya kalau misalkan ada orang yang benar-benar butuh bantuan, Bang Densu ngebuka polling lagi, ngebuka donasi lagi. Terus kemarin juga buka donasi terus ada masalah nggak dibantuin gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi gitu kapok kan. ya. Makanya di sini pasang badan banget. Faktual News 77 juga ngebuka medianya banget, siap untuk ngap ini ya. Kita juga sama ya, tinggal nunggu info dari Bang Densus setelah hasil investigasi apakah benar bahwa dilaporkan. Wah, kalau benar ya harus kawal nih. Iya, ya gila kali. Secara etik juga nggak etik, Mang. Maksudnya udah istilahnya tuh udah dibantu gitu kan, istilahnya udah dibantu pakai duit gitu kan buat berobat, malah dilaporin. Duitnya mah nggak disenggol ya, duitnya masih pengen ya. Secara etik dia etik pura di. Tolonglah. Aduh, makin runyam, makin mumat. Kita kasih nextnya. Terus. Iya, ada statement dari Bang Faktual, ceki-ceki. Play. Suatu bentuk perlawanan, karena ini jelas intimidasi. Nggak bisa dikatakan bahwa ini bukan intimidasi nih. Melaporkan orang apa ndak membuat psikologi seseorang. Ini donatur loh. Kalau donatur menyampaikan unek-uneknya itu sadang wajar. Jadi kita lihat aja nanti. Makanya saya bilang, saya tahu Mbak Sabila ini selalu di faktual dan ada sekitar 3 minggu tidak pernah naik. Dan alhamdulillah malam ini dia sampaikan di faktual. Makanya saya mengatakan, insya Allah, saya janji kepada teman-teman semua setelah saya dapat informasi dari Mbak Sabila bahwa Mbak Sabila dilaporkan dan sudah siap diperiksa di Polda Metro Jaya, saya sudah standby nanti di sana. Kita kawal bersama-sama teman-teman. Kita harus kompak. Oke. Dia yang selalu memarginalkan kita, dia yang selalu menganggap kita lemah dan tidak tahu apa-apa, selalu dianggap dungu. Apalagi semalam ada narasi yang mengatakan
bahwa donatur apa? Netizen hanya meminum beras. Waktunya lah sekarang kita sampaikan bahwa Anda salah mengatakan para netizen itu peminum air beras. Gas. Anda salah. Kita perlihatkan teman-teman. Silakan. Saya Gas. Tinggal nunggu hasil investigasi dari Bang Faktual. Kan katanya mau dikirim juga tuh by WA tuh kan, bukti surat cintanya ya ibarat. Terus juga mungkin bisa kita tunggu juga dari Bang Densu. Ini sih udah bukan versus Mbak siapa Sabila atau versus Bang Densu. Ini versus netizen sih namanya kalau kayak begini nih. Bisa memanas lagi, dikawal lagi ya. Udah bergeser jadinya ya, Mang. Betul, semua kekuatan nyatu. Garda paling depannya Bang Densu nih. Kita kawal kalau kayak gini. Yang kemarin aja nih udah bergeser dari masalah utama, ini bergeser lagi nih. Udah makin jauh masalahnya. Kirain bakal beres nih, ternyata makin wadididau nih. Tolonglah ya. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, ini live Komal juga, nggak tahu di room yang mana semalam. Yang jelas ada Bang Farhat hadir, terus juga ada teman-teman netizen yang berhasil screen record. Kita dengerin obrolannya seperti apa. Ada 3 part 1 dulu, ceki. Play. Akan menuju arahnya ke perdamaian, Bang. Sebenarnya nggak ada perdamaian. Intinya sih mereka akan menggunakan uang itu buat Agus dan untuk kepentingan Agus. Tinggal dicari formulasi apa yang tepat gitu. Kalau menurut saya sih yang penting dari depan itu nggak ada masalah. Yang memegang ini dari sananya ya, bukan dari kita. Ini gini, setelah kita mendapat penjelasan daripada Departemen Sosial, itu namanya charity. Charity itu tidak perlu laporan ke Departemen Sosial. Nah, kecuali dana itu masuk ke rekening yayasan tanpa izin, nah itu bisa diusut. Tapi selama masuk langsung ke kantong pribadi Agus pada faktanya adalah buta dan dia tidak minta, ya saya rasa jangankan dari seluruh Indonesia, dari langit pun ya nggak ada halal gitu. Kecuali digunakan untuk beli narkoba atau untuk beli apa gitu. Hanya ini mereka membesar-besarkan gitu. Nah, perlu teman-teman sadari bahwa ketahui bahwa saat ini Agus itu memang kesakitan baik di kulitnya tanya. Makanya saya heran mereka ngelawan saya terus jadi panjang. Dan ini memang gimana perkara ada saya semua pasti heboh dan saya heran mereka semua ada membuat ring 1, ring 2, ring 3. Terus apa ya? Akan ya gitu, yang part 1 gitu. Tadi aku mau mengomentari mungkin soal yang Agus kesakitan itu kulitnya ya. Mungkin gak jadi kemarin kan sempat saran dari Bang Farhat itu. Iya, mungkin belum dilakukan mungkin ya. Kita lanjut ke part 2-nya. Meluncur. Ini sepertinya part 2, ceki. Play. Yang ngelaporin saya. Maaf saya nggak menyebut namanya karena di antara lawyer baru saya nggak kenal siapa orangnya gitu. Tiba-tiba ngelaporin Farhat Abbas, ya. Tiba-tiba ngelaporin ada apa gitu kan? Emang ada urusan pribadi. Itu mute dulu ya, tapi sudahlah. Sebentar lagi selesai ini masalah, mereka akan kembali bekerja di sawah ataupun kemudian buat pengecara yang rambutnya kuning dan jorok sekali kalau tangan disep-disep ya, supaya perbaiki aja lah tata cara apa kesopanan gitu kan. Masa ada di muka kamera kita isap tangan kan jorok gitu. Lagi ya kira-kira seperti itu. Karena bagaimana kita mau dipercaya sama klien kalau kita jorok gitu. Dalam Islam aja kebersihan itu iman. Yang ngelaporin saya. Oke, seperti aku tahu nyenggol siapa gitu. Ke part 3 coba meluncur. Terus. Ininya ceki. Play. Objek uang ini kan dipindahkan kepada Agus, Bang. Nah, di situ memberikan kesempatan kepada lawyer dari donatur untuk melakukan gugatan perdata. Nah, kira-kira menurut Abang gimana itu? Begini, saya sekarang aja uang nggak dikasih aja kita nggak pengaruh gitu. Kita ini bukan orang gila cari uang dan mau mengejar uang itu. Tapi kalau bicara hukum, uang itu adalah haknya Agus. Kalau ada lawyer-lawyer yang berani ngomong lawyer donatur, mana donaturnya mana? Siapa yang memberi? Mana surat kuasanya? Tidak boleh bekerja secara kolektif, cukup per orang-orang aja ya.
Jadi nanti kalau ada 8.000, silakan 8.000 kasus, silakan kalian ke pengadilan menghadapi saya sendiri, 8.000 orang, ya. Yang nyumbang 15.000 silakan pakai cara bayar 20 juta salah, ya. Kalian tahu nggak? Ini kan celengan, yang dari sedikit jadi sedikit. Nah, tapi dari live semalam ini tidak ada mention soal sudah melaporkan. Iya. Iya, makanya aku masih menunggu konfirmasi dari Faktual News 77 sama konfirmasi dari Bang Densu gitu kan. Karena kan update-nya berarti setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa ada donatur yang dilaporkan atas nama tadi siapa namanya Sabila, ya itulah kan sedang dilakukan investigasi kebenarannya gitu, dilaporkan atau enggak. Kalau dilaporkan, Bang Faktual News dan Bang Densu mengajak teman-teman netizen untuk kompak gitu kan, yuk bantu bela gitu. Tapi dicari-cari informasi semalam, ya nggak nemu ya ini, nggak ada mention soal sudah melaporkan donatur gitu. Ya mirip-mirip waktu ditanya wartawan aja gitu ya Mang ya. Iya, makanya kita tunggu aja nih konfirmasinya. Sekarang kita ke nextnya. Terus? Iya, dari drama Halu 2 ya, soal statement Bang Pablo Benoa yang tegas mengatakan mengundurkan diri dari timnya Tenovi dan bergeser ke timnya para donatur yang dilaporkan. Berarti termasuk timnya siapa? Sabila tadi gitu ya. Ceki. Play. Oke, jadi salah seorang donatur yang katanya dilaporin oleh FA begitu ya, yang mana donatur tersebut kita nggak tahu juga sebenarnya dilaporinnya karena apa, LP-nya juga saya belum melihat. Apakah itu hanya sebatas ancaman atau tidak, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti begini teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa mulai hari ini, sejak hari ini, saya akan berada pada pihak donatur begitu. Jadi saya akan berada pada pihak donatur dan saya akan mengawal para donatur yang memiliki aspirasi. Kita akan dampingi, kita akan lindungi dari segala jenis kriminalisasi, dari segala jenis perbuatan-perbuatan yang mengintimidasi para donatur. Sehingga saya ingin sampaikan kepada teman-teman, para donatur jangan pernah khawatir. Saya bersama dengan tim saya akan memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin kepada seluruh donatur. Kalau ada yang memang diganggu atau dilaporkan, atau para donatur yang memang diintimidasi atau mengalami suatu tekanan gitu ya dari pihak tertentu yang mana dalam urusan Novi dan Agus ini, maka saya minta kepada teman-teman para donatur silakan langsung hubungin WA kantor hukum saya, di mana WA-nya adalah 0812 370 666. Oke, sekali lagi 0812 370 666. Jadi silakan Anda laporkan di sini ya. Anda beritahu bahwa memang benar Anda diintimidasi, Anda ditekan, akan berada pada ini. Aku sih masih berharap ya, semoga itu cuma sekedar ancaman, tapi dia bilang udah dapat suratnya ya. Gila, aku sumpah masih nggak habis pikir aja. Kalau emang beneran serius dilaporin, ini bener-bener. Iya. Donaturnya dilaporin. Ya walaupun masuk akal juga sih, Tenovi aja dilaporin kan, Bang Densu aja dilaporin kan. Iya, jadi nggak nutup kemungkinan kalau beneran dilaporin ya Bang. Iya, tapi aku bener-bener gak habis pikir loh. Apalagi dia bilang kan, Sabila itu dia menggerakkan 10 teman-temannya untuk yuk bantu, yuk gabungin dana untuk kita sumbang yuk gitu kan. And then dilaporin. Dia juga didesak oleh teman-temannya, kacau nih donasinya gimana gitu. Wah anjir, kesian banget, dan posisi sedang hamil juga. Wah iya, aduh. Ini kalau benar sumpah mendidih teman-teman netizen, mendidihnya. Tolonglah ya, nggak habis pikir aku sumpah. Kita kasih next ya coba. Just. Inyo, lanjutan dari Pablo Benoa, ceki. Play. Diintimidasi, ada ditekan dan lain-lain. Kalau memang Anda dilaporkan, Anda boleh sampaikan. Yang pasti ini khusus untuk para donatur. Tentunya saya akan mengawal kasus tersebut hingga akhir. Kan ini kan berarti abang udah di pihak donatur ya, bisa dibilang. Nah, terus untuk kelanjutannya bersama Tenovi sendiri gimana sih bang? Oke, sejak hari ini tanggal 24 November
2024, sama-sama 24 nih, 24 gitu ya. Ini merupakan sebuah hari yang baik dan akan menjadi sebuah hari yang akan diingat oleh begitu banyak orang, di mana hari ini saya, Pablo Benua, bersama dengan tim hukum saya menyatakan mengundurkan diri dari kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi begitu, karena ada beberapa hal alasan yang memang nanti bisa saya sebutkan di sejumlah kesempatan lain, nanti akan saya sebutkan. Tapi yang pasti teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya menyatakan mundur dan saya akan fokus untuk mengawal para donatur untuk mencapai aspirasinya. Sehingga dalam waktu dekat ini kepada para donatur silakan hubungin saya di 0812 370 666. Silakan donatur siapapun itu silakan hubungi 0812 370 666 370 666 ya. Selain itu juga para donatur, polling tetap berlanjut. Jadi polling akan tetap berlanjut. Sehingga teman-teman segera isi polling bagi Anda yang merasa donatur, yang merasa pernah menyumbangkan sejumlah uang untuk Agus, pengobatan mata Agus gitu ya. Silakan Anda hubungin saya di WA dan Anda juga bisa mengisi polling. Mengisi polling, sertakan bukti transfer Anda. Di sana nanti akan diperjuangkan melalui isi polling tersebut. Oke? Kira pollingnya sampai kapan sih, Bang? Polling akan dibuka terus sampai kapanpun, tidak akan pernah ditutup, karena polling tersebut yang akan menentukan suara teman-teman, yang akan menentukan bagaimana nasib uang yang saat ini tidak jelas peruntukannya. Kami akan kawal, kami akan bersama dengan para tim di. Nah, itu dia ya. Memang selalu nanggung potongannya ya dari drama Haludo, tapi it's okay, nggak apa-apa. Tapi balik lagi, mungkin ada teman-teman donatur yang ngapain lah ngisi polling gitu kan, nggak usah lah ya gitu kan, karena toh sudah berjalan seminggu belum menyentuh titik setengahnya, which is itu 4.000 kan kalau nggak salah diinformasikan ada 8.000 gitu kan. Nah tapi dengan ramenya case ini gitu kan, ada salah satu donatur yang katanya dilaporkan posisi sedang hamil gitu kan, dapat intimidasi juga, tekanan sana sini. Nah ini mungkin waktunya teman-teman donatur yang kemarin sempat males ngisi, males deh gitu kan, nggak perlu ngisi lagi. Nah mungkin ini bisa dengan cara membantu ngisi gitu, biar banyak dukungannya gitu kan, banyak pasukannya untuk membela salah satu donatur yang tadi disebut itu katanya dilaporkan gitu. Ini bisa jadi trigger yang baik nih. Yuk yang belum ngisi, males ngisi, ada yang dilaporin itu, tolonglah. Iya, sebagai rasa solidaritas sebagai sesama penyumbang gitu. Betul. Ya. Karena kan maksudnya gini, kalau aku ya Mang ya kayak mikirnya itu kan dengan dia ngisi ngisi polling itu kan juga ngasih surat kuasa digital kan. Maksudnya kalau ada apa-apa juga bakal dibantu gitu. Maksudnya kita nggak tahu siapa lagi besok yang dilaporin kan, bisa aja kan. Mau nominal kecil atau gede gitu kan. Mungkin tadi juga udah dapat himbauan juga dari Bang Pablo gitu kan untuk jangan lupa isi polling. Kalau misalkan itu diinfoin aja kalau misalkan ada surat cinta gitu ya. Tolonglah. Sekarang kita memang mau ngecek pollingnya, coba meluncur. Ninyo, update petisi atau polling ya, pernyataan memberi kuasa elektronik ya, aspirasi donatur Novi dan Agus Salim. Update saat ini yang isi polling sudah 2.654 donatur. Oke. Nah hasilnya itu 12 donatur tuh meminta diserahkan kepada Agus Salim dengan total uang dari donaturnya adalah 2.200.000 sekian. Terus hasil dari 336 donatur yang meminta donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan itu ada 125 juta sekian. Dan ada 110 donatur yang meminta dikembalikan kepada donatur dengan total 35 juta sekian. Nah ini yang menarik, ada 1.970 donatur yang memilih data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum, itu sekitar 563 juta. Ini maksudnya apa sih data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum? Karena ini banyak banget kan, bisa dilihat nih kan, donaturnya jumlahnya banyak, paling terus banyak uangnya banyak. Oke, kalau kita scroll ke deskripsi nih di part yang part ketentuan lain. Bila mana adanya donatur yang tidak memberikan pernyataan kuasa elektronik ini sehingga berdampak tidak adanya pemberian kuasa dalam menentukan peruntukan uang yang telah terkumpul, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun
nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang. Oleh karenanya penggalangan uang ini maksud diduga sebagai pengumpulan uang yang tidak mendapatkan izin atau pelanggaran hukum. Dalam hal pelanggaran hukum ini maksud uang terkumpul dapat disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis melalui sebuah penetapan dan atau keputusan oleh penguasa gitu. Jadi ada 9.000. Kalau yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya. Ada 1.970 orang yang memberikan info donasinya, donatur gitu, tetapi dia tidak memberikan surat kuasa digital gitu. Jadi dilempar ke opsi data pengumpulan uang dengan cara melawan hukum. Jadi ada segini donatur yang meminta untuk diproses di pengadilan aja, nanti keputusannya seperti apa. Sekitaran segini itu 563 JT, tolonglah ya. Nanti biar pengadilan yang memutuskan gitu kalau part ini. Kalau ini nanti akan dikembalikan gitu kan, dialihkan. Kalau ini diserahkan, kalau ini dikembalikan, begitu kurang lebih. Kalau yang aku tahu ya, terus ada 226 donatur yang datanya tidak valid. Begitu. Jadi totalnya sudah 2.600-an ya, masih kurang ya 5.000 sekian ya untuk mencapai 8.000 karena diinfokan ada 8.000. Donatur ya yang memberikan donasi untuk Agus Salim gitulah ya. Ya sampai kita nunggu kelanjutannya. Mama nggak sabar nih hasil konfirmasi dari Bang Faktual News sama Bang Densu nih seperti apa. Kalau bener, mendidih, sumpah mendidih, teman-teman netizen mendidih, teman-teman Santuy People pasti pada mendidih. Ibu hamil donatur, dilaporkan, tolonglah ya. Itulah sambil nunggu kelanjutannya seperti biasa kita maju saya. Tapi thanks. Cheers. Yo. Yes. So thanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari anak hilang yang baru kembali. Albi Agatha Pianabi Prilly Queen. Halo Nyamang dan Santuy People, bagaimana kabarnya kalian? Ada masalah ini gak kelar-kelar, capek lama-lama ngikutinnya. Semoga aja Tenovi selalu diberikan kesabaran. Aman. Aku harap Tenovi dan para pengacara juga netizen jangan mudah percaya. Belum tentu itu beneran damai, itu bisa aja cuma trik. That's the point ya. Dari ular kebas yang takut kalau voting donasi yang diserahkan ke pengadilan akan berimbas dengan Nah ini ada balasan-balasannya tuh, ngeriung lagi ya. Terus ada Kakak Saninata. Walaupun saya tidak menyumbang, tapi saya nggak rela uangnya dikasih ke Tenovi, please jangan mau dibodohi Pargo. Ada dari Pantura TV kayak nggak tahu. Dan lastnya ada dari siapa ini? Damai ya. Dan terbukti berkali-kali dalam kasus ini si Pak ngomongnya sering mengada-ngada, berhalusinasi dan doyan mengarang demi menggiring opini masyarakat. Santai, jangan mau diprank sama dia. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya Dan. Mamang, Abu yang masuk tidur, Pakun yang bangun muter-muter dan lulungu, 2 mangkok cabut dulu dan ciao.